Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama rahimahumullah jami'an. Masih di soal kolam di pertengahan dan telah berlalu di pertemuan sebelumnya kisah Ashabul Jannah, ya. Kita punya banyak ibrah, ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Antum bisa lihat, ya. Jadi faedah-faedahnya itu bisa lihat dari tafsir, ya. Kita saya isyaratkan. Jadi, antum baca tafsir bisa ambil faedah. Ini kisah Ashabul Jannah begini, paham ya? Faedah yang bisa kita petik ini. Kita lanjut baca di ayat berapa ini? 24 atau 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Lamul milk wal istihqaq, ya. Mereka berhak mendapatkannya, memiliki hal tersebut. Allah kasih untuk orang bertakwa di sisi Rabb mereka jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Coba lihat itu jannati. Ini kasrah apa ini? Masuk atau majrur? Masuk. Kenapa masuk? Isim inna. Mana khabar inna? Lil muttaqin. Dan ini nampak makna pembatasan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu apa? Jannatin na'im. Kita baca tafsir. Dan ini jelas, ya. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ini penjelasan tentang sebab orang bisa meraih surga. Itu apa? At-taqwa. Kan sebutkan innalil muttaqina, ya. Paham ini? Ya enggak? Allah sebutkan sifat itu menunjukkan bahwasanya itu sebab mereka meraih jannatin na'im. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, maksudnya menjadi sebab, ya, orang masuk surga yang paling banyaknya adalah dua apa itu? Taqwallahi wa husnul khuluq. Ini luar biasa. Kalau antum masuk surga, perhatikan dua ini, ya. Dan kalau antum sudah cerita tentang takwa, membahas tentang takwa, apa itu takwa? Melaksanakan perintah larangan. Jangan lupa menghubungkannya dengan perintah terbesar dan larangan terbesar. Ini perbedaan kita dengan orang-orang luar, orang-orang awam. Mereka membahas takwa di mimbar-mimbar Jumat, bahkan setiap Jumat berwasiat dengan takwa. Tapi mereka tidak memasukkan perintah terbesar dan larangan terbesar dalam pembahasan mereka. Keliru besar, jemaah sekalian. Keliru. Apa itu perintah terbesar? Tauhid. Apa itu larangan terbesar? Syirik. Jago kor-kor, takwa, usikum bittaqwallah, dan seterusnya. Tapi dia tidak bertakwa. Dalam arti apa? Dia telantarkan perintah terbesar. Dia terjatuh dalam larangan wasab'i wat ta'ah, mendengar dan taat. Itu siapa? Pemerintah. Tapi dia yang paling depan kalau ada demo, ya, paling kencang mengkritik pemerintah. Ini ucapannya tidak sejalan dengan perbuatan, ya. Paham ini? Jadi selalu kalau antum bahas takwa, ingatkan jamaah, apalagi di khutbah Jumat, perintah terbesar setelah antum menjelaskan takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Perintah terbesar apa? Tauhid, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan terbesar adalah syirik. Itu apa? Menyerahkan ibadah, memilihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ringkasnya. Karena kita fokus ke uluhiyah, karena tauhid 3, ya, kesyirikan luas, banyak. Baik. Ini sebab orang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya. Kalau mufassirun
rahimahumullah, innal ladzina taqaw iqaballahi, sungguhnya orang-orang yang takut ya akan iqab Allah. Asal makna takwa dari wiqayah kan, dari wiqayah. Itu wiqayah itu kita menjadikan wiqayah benteng, tameng, penghalang antara diri kita dan adab Allah. Bisa paham ini? Kita jadikan tameng, pelindung. Kita lindungi diri kita, tamengi diri kita. Nah, caranya gimana Ustaz? Kita lindungi diri kita, tamengi diri kita dari adab Allah. Itu disebutkan oleh ahli tafsir. Satu, bifi'li ma amarahum bihi, dengan melakukan apa yang Allah perintah mereka dengan. Ini takwa ini. Ya, jadi takwa itu apa yang Allah perintah laksanakan. Supaya apa? Tidak kena azab, tidak kena siksa Allah. Ya, tamengnya apa? Laksanakan sesuai dengan petunjuk. Ya, ikhlas lillahi ta'ala ya. Terus takwa yang kedua, wa tarki ma nahahum an. Mereka menjaga diri mereka dari adab Allah, jadikan benteng, tameng, perisai antara mereka dengan adab Allah dengan cara apa? Tarki ma nahahum anhu, meninggalkan semua yang Allah larang mereka darinya. Bisa paham ini? Dan ini mencakup semua perintah dan semua larangan asalnya. Tapi itu tadi, banyak kaum muslimin yang lalai, ya, tidak memperhatikan perintah terbesar dan larangan terbesar. Jadi kewajiban kita mengingatkan, karena ini tauhid dan syirik ini luar biasa, perkara penting. Ya, perkara penting. Baik. Kemudian kata al-mufassirun, orang-orang yang bertakwa, untuk mereka ini lahum 'inda rabbihim fil akhirah jannatun fiha an-na'imul muqim. Lahum 'inda rabbihim, untuk mereka itu orang-orang bertakwa tadi, apa sifatnya tadi? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Di sisi Rabb mereka nanti di akhirat jannatun, surga-surga, kebun-kebun, ya, yang padanya terdapat an-na'imul muqim, kenikmatan yang muqim, terus menerus. Ya, karena orang kalau sudah masuk surga tidak ada istilah keluar. Ya, beda orang masuk neraka. Ya, kalau dia orang masuk neraka dia punya tauhid, itu tadi keutamaan tauhid. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhidnya, ditinggalkan kesyirikan, apalagi syirik akbar, betul-betul bersih, dia luar biasa. Toh misalnya dia banyak dosa pun, dia masuk neraka pasti akan keluar dari neraka dan masuk dalam surga. Bisa paham ini? Bisa? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang mujrim, pendosa? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian berhukum? Ya, bagaimana kalian berhukum? Lihat tafsirnya, ay afana ja'alul khadi'ina lillahi bi ta'ati kal kafirin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya seperti orang-orang kafir, menentang, tidak mau tunduk, tidak mau taat? Paham ini? Ini jawabannya jelas ya. Paham ini? Jawabannya apa? Tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Malakum kaifa tahkumun, ay malakum kaifa hakamtum hadzal hukm al-ja'ira fasawaitum bainahum fis thawab. Bagaimana kalian hakamtum, berhukum, menetapkan hukum dengan hukum yang jair ini? Apa artinya jair? Zalim. Masa disamakan? Ya, zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masa disamakan? Satu muslim, satu mujrim, satu taat kepada satu. Bisa dipahami? Bagaimana bisa? Fasawaitum bainahum fis thawab, sehingga kalian menyamakan mereka dan dalam pahala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Atau kalian memiliki kitab yang kalian pelajari dalamnya, sama antara muslimin dan mujrimin, sehingga innalakum fihi lama takhayyaru, sehingga pada kitab tersebut untuk kalian apa yang kalian pilih.
Ya. Maksudnya apa hujjah kalian kalau samakan? Ya. Antara dua golongan tersebut. Lihat tafsirnya para mufassirun rahimahumullah. Am lakum kitabun munazzalun minas sama'i tajiduna fihi al-muti'a kal asi. Apakah kalian memiliki kitab yang diturunkan dari langit? Itu wahyu. Tajiduna fihi, yang kalian dapati padanya al-muti'a kal asi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang taat itu sama dengan orang bermaksiat. Ada punya kitab seperti itu? Ini juga istifham. Yang jelas jawabannya. Maksudnya pengingkaran akan mungkin ada kitab. Tidak akan mungkin sama. Akan mungkin ada kitab menjelaskan sama al-muslimin dan al-mujrimin. Kemudian innalakum fihi lama takhayyarun, sehingga innalakum fi hadzal kitabi idzan ma tashtahun. Sehingga pada kitab tersebut, kalau begitu, kalau memang kalian dapati, berarti terdapat apa yang kalian inginkan, dan itu mustahil. Ya, laisa lakum dzalik, kalian tidak memiliki hal tersebut, tidak akan ada. Kau cari kitab manapun yang turun dari langit, wahyu dari Allah, tidak akan sama dua kelompok. Ya, inilah pembahasan kalau dalam apa? Ini dua kelompok yang seperti ini, muslimin, mujrimin, ya. Yang muwahhidin, musyrikin, mukminin, kafirin, ini pembahasannya di mana? At-targhib wa tarhib. Ya. Orang yang bertakwa, orang yang muslim dijanjikan dengan ini, orang yang kafir dijanjikan, beda sekali. Ya, orang dikasih surga, ini dikasih neraka. Tidak mungkin disamakan. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau kalian memiliki ayman alaina balighah. Ya, ayman alaina, itu sumpah-sumpah atas kami yang sampai pada hari kiamat inna lakum lama tahkumun. Ya, untuk kalian apa yang kalian hukumi tersebut. Ya, ditanya lagi mereka, mana hujah kalian? Ya, kalau iman itu janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami. Ya, balighat aimanun alaina. Apa lihat tafsirnya? Am lakum uhudun wa mawathiqu alaina fi annahu sayahsulu lakum ma turiduna wa tashtahun. Maka kalian punya uhud, perjanjian, mawathiq, mirip alaina atas kami. Maksudnya kami pernah berjanji kepada kalian, ada janji ikatan bahwasanya annahu sayahsulu lakum ma turiduna wa tashtahun, akan terwujud untuk kalian apa yang kalian inginkan, apa yang kalian sukai. Ya, ini juga tidak ada, ya. Ini juga tidak ada. Salhum, Allah perintahkan. Salhum, tanya mereka. Ayyuhum bidzalika za'im. Perhatikan tafsirnya. Ai salil musyrikin ayyuhar rasul. Ya, lihat. Salil musyrikin, sa'ala yas'alu. Ya, asalnya bisa is'al, bisa sal. Bisa apa ini? Ya, sal bani Israil di surah Al-Baqarah, ya, sal bani Israil. Ya, ada yang isalu fas'alu ahla dzikri, itu bisa dua. Paham ini? Salil musyrikin. Tanyalah orang-orang musyrikin wahai Rasul, ayyuhum bidzalikal hukmi kafilun wa dhaminun bi ayyakuna lahu dzalik. Siapa di antara mereka yang kafil wa dhamin, yang menjamin, ya, bahwasanya akan terwujud hal tersebut, ya, dengan hukum yang tadi. Ya, mereka mengatakan sama antara al-muslimin dan al-mujrimin. Tanya mereka, siapa yang zaim, yang dhamin dan kafil, ya, yang menjamin. Atau amlahum syuraka, atau mereka punya sekutu-sekutu. Ai amlahum alihatun takfulu lahum ma yaqulun wa tu'inuhum ala idraki ma talabu. Atau mereka punya tuhan-tuhan, ilah-ilah yang mereka sembah, yang takfulu lahum ma yaqulun, yang menjamin untuk mereka apa yang mereka ucapkan, wa tu'inuhum, dan membantu mereka untuk mewujudkan apa yang mereka cari.
Mana itu? Adakah? Mana Tuhan-Tuhan kalian? Allah tantang mereka, falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Hendaknya mereka datang ya dengan sekutu-sekutu mereka, Tuhan-Tuhan mereka, jika mereka benar. Ai falyatu biha, ai bi tilkal alihah. Datangkanlah Tuhan-Tuhan tersebut in kanu shadiqin fi da'wahum, jika mereka benar pada sangkaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u. Hari di mana disingkap dari sak, itu betis. Paham ini? Di sini penetapan sak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yud'auna ila sujud, mereka disuruh, dipanggil untuk sujud, fala yastati'un, mereka pun tidak mampu. Dan tafsirnya di bawah, yaumal qiyamah yashtaddul amru wa yas'abu hawluh. Hari kiamat nanti akan sangat dahsyat perkara. Akan sangat sulit huru-haranya, kengeriannya. Sangat mengerikan. Wa ya'tillahu ta'ala li faslil qada'i bainal khalaiqi, dan Allah akan datang. Ini penetapan sifat ityan wal maji, ini jelas ya. Ityan wal maji itu sama artinya, ata ya'ti dan ja'a yaji'u ya. Ini Allah akan datang untuk faslil qada', menetapkan hukum di antara makhluk ya. Fa yakshifu an saqihil karimati allati la yushbihuha syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap saknya, itu betisnya yang mulia, yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan penetapan sifat sak untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa empat ya. Ini hafal itu empat ya, dan penetapan nama dan sifat Allah, hindari empat. Apa itu? Ta'til, apa lagi? Takyif, tamthil, satu lagi tahrif. Tamthil, tashbih sama ya. Yang pertama, jangan ta'til, jangan tolak. Tenanya. Jangan ditaktil. Tak boleh taktil, tak boleh tolak. Allah yang bilang, mau ke apa? Tabarakalladzi biyadihi. Allah punya al-yad, punya tangan. Jangan tolak. Yang kedua, takyif. Jangan takyif. Apa takyif? Takyif dua. Yang pertama, bertanya bagaimana itu tangannya, bagaimana itu betisnya Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana? Tidak boleh. Paham ya? Yang kedua, takyif artinya apa? Membagaimanakannya di alam di pikiran. Oh begini. Hati-hati. Itu berarti kamu sudah serupakan Allah dengan hayalanmu. Karena yang diinginkan dengan adanya khabar seperti ini hanyalah supaya kita beriman, tetapkan sebagaimana datangnya nas. Tidak ada kewajiban lain. Itu ketika ada bertanya pada Imam Malik tentang kaifastawa, bagaimana itu istiwa, jawabannya al-istiwa'u maklum. Istiwa itu dipahami, orang Arab itu tahu istiwa, ada di bahasa mereka. Sama kita kalau kita bilang tangan, tahu tangan? Tahu enggak? Sak, tahu sak? Kan jelas. Orang tidak tahu, suruh pergi ke dokter. Dia tidak tahu apa itu tangan. Waduh, suruh pergi ke rumah sakit tadi. Butuh diperiksa. Dia tangan dia tidak tahu. Pertanyaannya, tahu tangan? Tahu sak, betis, tahu, sudah selesai. Cuman dalam penetapan untuk Allah, hindari empat. Itu tadi. Yang pertama taktil, jangan tak. Yang kedua, jangan takyif. Yang kau tanya, bagaimana itu Ustaz? Yang jelas tidak ada yang serupa dengan Allah. Titik. Kamu saja ada yang gede besar, ada yang lurus,
Ya, kamu punya tangan ada yang bengkok, ada yang jarinya macam-macam. Tak sama tuh. Kamu dengan monyet tak sama. Antara makhluk saja tak sama. Maka bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Ya, jadi jangan dihayalkan, tak boleh. Tak boleh juga ditanya bagaimana. Karena kenapa? Istiwa itu maklum. Wal kaifu majhul. Apa kaif artinya ini? Hakikatnya. Bagaimananya itu tangan itu majhul. Maksudnya apa? Kita tidak tahu. Bukan tidak ada. Ada tapi kitanya yang tidak tahu. Yang ketiga wal imanu bihi wajib. Kita beriman wajib, jangan kau tolak, jangan kau takyif dan seterusnya. Was-su'alu anhu bid'ah. As-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya ini bid'ah. Haram. Ya. Bertanya maksudnya bagaimana? Kamu tidak boleh bertanya di pelajaran akidah, bukan. Mempertanyakan sifat Allah. Bisa paham ya? Kita apa takyif. Kemudian yang ketiga, hindari apa? Tadi tamtsil atau tashbih. Itu tadi. Biasanya mirip gabung dengan takyif tadi ketika dia membagaimanakannya dia alam pikirannya. Takyif bentuk kedua tadi. Dia ingat makhluk tertentu. Dia ingat manusia, dia ingat fulan dan tidak. Ada boleh. Kita tamtsil tashbih. Berarti begini. Tidak boleh. Ini gaib jamaah sekalian, perkara gaib. Ya, tidak bisa kita tamtsil, haram menyamakan Allah dengan makhluknya. Walaupun tamtsil luar ya, menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang terakhir tahrif. Inilah yang banyak kita dapati di terjemahan. Ya, tangan dibilang apa? Kekuasaan. Ya lucu di terjemahan per kata yang biasa digabung toh, ada per kata ada per ayat ya. Per katanya bagus, tangan pas, per ayat udah rubah dengan kekuasaan. Saya bilang ini orang paham ini, karena lucu nanti kalau di per kata dia bilang tangan kekuasaan, pasti ketawai. Orang tidak tahu bahasa Arab ini mau coba-coba terjemahkan ya mufradat Al-Quran. Iya enggak? Masa tangan bilang kekuasaan, tapi pas terjemahan ayatnya satu ayat digabung dia rubah. Itu dari 10 belasan tahun yang lalu kita sudah dapat. Ya. Lihat saja itu terjemahan kalian ini. Lihat buka surah Sad. Ya. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya, itu lihat di sini. Ya, apa mereka terjemahkan itu? Padahal kalau terjemahkan tak apa itu yadun, anak kecil tahu. Yadun apa? Anak tangan, Ustaz tahu. Dia sudah tinggi pengisengannya, malah melenceng. Yadun kekuasaan Ustaz. Anak kecil saja tahu, goblok. Iya, paham ini? Baik. Saya dipahami jamaah sekalian, ini penting ya, ini akidah kita, penting kita harus pahami sebagaimana para as-salaf memahaminya. Jangan bikin sendiri, bikin cara sendiri, sudah ikuti saja jalan, selesai, aman. Ya, tidak usah bikin sendiri. Paham ya? Ini hati-hati. Dan ini yang kita harapkan dari santri di kitab Tafsir Muyassar ini. Alhamdulillah kita dapati para ulama ahli tafsir itu ketika lewat ayat-ayat tentang sifat-sifat seperti ini ditetapkan. Ya, dzatiyah khabariyah seperti ini ditetapkan. Mereka tambih bahkan. Seperti di Al-Mulk kemarin ya. Ada tambih itu. Di sini ayat ini terdapat penetapan sifat aliyat untuk Allah. Ini sama di sini. Apa ini? Fayakshifu an saqihil karimatil lati la yushbihuha syai'un. Sebab bahkan beliau mereka kasih riwayat qala sallallahu alaihi wasallam yakshifu rabbuna an saqih wa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah wa yadhhabu liyasjuda fa ya'udu dhahruhu tabaqan wahida rawahu al-Bukhari Muslim.
dikasih bukan hanya ayat, dibawatankan dah hadis. Padahal yang ayat sudah cukup, sudah kuat. Ya, yakshifu rabbuna an saki. Rabb kita Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap betisnya, sehingga sujudlah kepada Allah semua mukmin dan mukminah. Subhanallah. Dan tinggallah orang yang dahulu di dunia sujud, karena dulu di dunia dia sujud tapi riyaan wa sum'ah. Kenapa saya baca masuk riyaan? Hal. Oh, mantap. Mana hal ke mana? Apa ini? Maf'ul li ajli, maf'ul lahu, maf'ul min ajli. Ya, latih itu latih, ya. Bagus itu, tebak-tebakan dalam arti ada apa? Ada di antara kalian saling menguji, ya. Ya, bukan tes ilmu, bukan, ya, maksudnya murajaah. Ya, itu bagus itu. Ini kurang saya lihat, kurang. Ya, dua orang ngobrol, saya tanya kau jawab. Ini apa Eropnya, temannya jawab. Nanti gantian. Ya, kalian bisa berkreasi, ya, banyak daripada sibuk urus rambu, urus apa. Ya, urus jerawat, komedo. Ya, spionnya motor tak balik-balik menghadap ke langit. Ya, paham ini? Itu spion untuk lihat orang di belakang kendaraan, bukan lihat langit. Ternyata habis dipakai lihat jerawat, ya. Ya, paham ini? Oke. Jadi ini orang-orang yang riya sum'ah. Dulu sujud ibadah kepada Allah karena riya sum'ah, motongi sujud, fayadhabu liyasjud, motongi pergi mau sujud pada Allah. Apa yang terjadi? Fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Mau sujud tidak bisa. Ini punggungnya zahar, fathah dhahnya. Kalau dhammah waktu zuhur, ya, dhahruhu kembali jadi tabaqan wahida, lurus begitu kayak kayu, ya, tidak bisa bengkok. Naudzubillah, naudzubillah. Ini peringatan, ini jangan sampai kita riya dan sum'ah. Ini masalah keikhlasan, ya, keikhlasan. Jadi kalian itu dah perhatikan, ya. Mungkin ada peraturan-peraturan dan seterusnya, ya. Ada amanah-amanah yang diberikan, itu usahakan lillahi ta'ala, bukan karena ustaz. Sampai kapan kamu sama ustaz, saya tanya, ya. Dan kalian akan diuji selama 2 bulan. Tidak ada ustaz, tidak ada ustaz Musakir, tidak ada ustaz Tuhan, tidak ada. Tidak ada ustaz Israfil, tidak ada siapa-siapa. Di rumah antara kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang riya, orang-orang hanya ustaz, yang penting ustaz sana yang punyai, nanti lihat aja aslinya itu di rumah. Ya, aslinya di rumah. Tapi kalau memang dia lillahi ta'ala, di rumah dan di pondok sama saja. Bedanya apa, ya? Satu di Batua, satu di Pangkep misalnya, satunya di Jawa, satunya di Papua. Misalnya, ya, hati-hati, ini ancaman, ya. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kemudian Allah melanjutkan sifat mereka, khasyi'atan absaruhum. Ayat 11. Khasyi'atan absaruhum, ya, pandangan-pandangan mereka tertunduk, lemah, tarhaquhum dhillah, ya, diliputi oleh kehinaan. Jika tafsirnya, munkasiratan absaruhum la yarfa'unaha. Ini hal, ya, mereka sujud tidak bisa dalam keadaan munkasiratan absaruhum, ya. Itu pandangan-pandangan mereka, mata-mata mereka itu munkasirah, tertunduk ke bawah. La yarfa'unaha, mereka tidak bisa angkat. Mereka tidak angkat. Mereka tidak bisa mengangkat. Ya, jangankan di akhirat, ya, mas kalian, ya. Coba lihat itu penjahat-penjahat, perampok, kriminal, ditangkap polisi, bagaimana pandangannya? Apalagi lagi di rilis, ya, dari dirilis kasusnya, dikasih lihat di televisi, kamera apa semua, kira-kira mana pandangannya? Banyak-banyak tuh, nah semua juga ada yang yang sudah tidak normal, ya, satu-satu saja matanya ke sana. Orang yang normal itu pasti tertunduk, lalu, ya, hancur. Dia sudah tahu dia mau dihukum, mau dipenjara, mau disiksa dan seterusnya. Tertunduk. Itu di dunia. Maka jangan tanya nanti di akhirat bagaimana tertunduknya, ya, pandangan tersebut.
Tambah lagi, tarhaquhum dhillah, taghsyahum dhillatun syadidatun min adzabillah. Ya, mereka diliputi oleh kehinaan, dhillah yang sangat luar biasa mengerikan karena azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu dia mulia, dia siapa, dimuliakan sama orang apa, ndak ada. Kamu kafir, musyrik kamu. Ya, paham ini? Nanti akan tertunduk hina, diliputi oleh kehinaan. Bukan sekedar hina, diliputi. Iya. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dahulu mereka, qad kanu, sungguh dahulu mereka telah yud'aun, telah diajak, diseru, ya, disuruh untuk sujud, ya, untuk salat, beribadah kepada Allah. Wa hum salimun. Dalam keadaan mereka sehat. Kan tadi ceritanya mau sujud tidak bisa, ya. Paham ini? Dulu mereka disuruh sujud, suruh sholat, tidak mau sholat. Pada mereka sehat, mereka salimun. Lihat tafsirnya. Wa qad kanu fid dunya yud'auna ila sholati lillah wa ibadatihi wa hum salimun wa hum asihha'u qadiruna 'alaiha fala yasjuduna ta'azzuman wastikbara. Dan sungguh dahulu mereka telah disuruh, diajak, didakwahi untuk salat lillah. Salatnya jangan riya, jangan sum'ah. Salatnya karena Allah, bukan karena dunia, karena mau dipuji, bukan. Wa ibadati, mereka sudah diseru, diajak, didakwahi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Tapi apa, dalam keadaan wahum salimun wahum asihha, dalam keadaan mereka sehat, bugar. Qadirun 'alaiha, sangat mampu melakukan salat dan ibadah tersebut. Tapi apa? Fala yasjudun, mereka tidak mau sujud, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau salat. Ya, padahal ini salat kita sudah sangat bersyukur. Dulunya itu salat diwajibkan berapa kali? 50 kali. Ya, ketika Nabi turun, ya, langit ke-6, ketemu Nabi Musa bilang itu berat, minta keringanan, sampai jadi 5 pun ini pahalanya sama dengan 50. Baik. Kenapa mereka tidak mau sujud padahal sudah disuruh, didakwahi, dikasih tahu, tidak mau salat? Karena ta'azzuman, merasa besar, wastikbar, dan bersombong. Yang ini di antara penghalang kebenaran yang paling besar, itu kesombongan. Biar Nabi yang dakwahi, biar Rasul yang ceramahi, tidak, jangan kan ustaz. Pada Ustaz Musakir Jai, Nabi Rasul saja yang ceramah, yang daurah, yang menyampaikan ilmu, tidak bisa. Kapan? Kalau dia sombong. Lihat Firaun, siapa yang dakwah Firaun? Ustaz, kiai, syekh, tidak. Yang dakwah dia Nabi dan Rasul, ulul azm. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Beriman? Tidak mau. Kenapa? Sombong. Ya. Sombong apa? Dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Dua ini bisa rusak, ya, kita gara-gara dua ini. Ya. Dinasihati sama temannya, tidak terima, tolak kebenaran, padahal jelas dalilnya Al-Quran, Sunnah. Kadang dia gabung dua-duanya, bukan hanya menolak kebenaran, temannya tak, apakah baru mondok kamu, saya sudah senior ini, RWA 1,5. Ya, bisa paham ini? Itu dia gabung dua, dia tolak kebenaran, dia remehkan orang. Dia lebih celaka kebenarannya dari ustaznya, dari gurunya, dari musyrifnya. Dia tidak terima, jelas-jelas dia salah, ada kebatilan pada dirinya, yang benar ya pada ustaznya, tapi dia tolak, dia tambah lagi, dia remehkan ustaznya, pengurusnya, musyrik. Na'udzubillah. Coba milih santri yang begitu, silakan perhatikan baik-baik. Apa hasil belajarnya kira-kira? Kalau dia bersombong, mondok bersombong. Karena ilmu itu asalnya itu menjadikan kita tawadhu.
Biar dia tampo-tampo bagaimana masuk pondok pasti kalau bagus belajarnya pasti tawadhu nanti ujung-ujung pasti. Itu ilmu yang benar. Jadi kalau kita belajar baru masih sombong, jangan. Periksa baik-baik, muhasabah kita. Cek baik-baik, ada yang salah itu, ada yang keliru. Ya, tegur sama ustaznya jengkel, ya, dia lebih benar, seterusnya. Ya, tolak kebenaran apa, hati-hati. Ya, ini yang begini, ya belum jadi ustaz sudah repot diatur, susah diatur. Jangan tanya kalau dia jadi ustaz. Paham ini? Di pondok saja repot ya, bersombong. Ya, teman-temannya ada yang dianggap, ya, musyrifnya apa ada, ustaznya pun di ini. Ya, kebenaran dia tolak. Naudzubillah. Ya, jangan dipelihara begitu ya. Ya, ini hati-hati. Ini ta'azzuman apa? Kata para ulama apa? Kenapa mereka tidak sujud? Kenapa mereka hina di akhirat? Ini ta'azzuman wastikbar. Ini pangkalnya, toloknya. Tidak mau sujud, tidak mau ibadah, mau terima kebenaran, apa ujungnya Allah hinakan, sehina-hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Fadharni, biarkan saya, wa may yukadzibu bihadzal hadis, dengan orang-orang yang mendustakan hadis ini, yaitu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an punya nama banyak, kitab, Al-Qur'an, Al-Hadis dan seterusnya. Perhatikan kata al-mufassirun, "Fadharni ayyuhar rasul, wa may yukadzibu bihadzal Qur'an." Kalau begini, coba lihat, bayangkan ya mas kalian, kalau Allah sudah ngomong begini, biarkan saya dan mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran, kira-kira bagaimana? Ya, saya dekatkan ya pemahaman. Ini banyak saya biasa menggunakan takribul faham untuk mendekatkan pemahaman. Kita saja di dunia ini kadang, ya, banyak kita hadapi kendala apa semua. Kadang kita ketemu dengan ahlinya misalnya. Dan kita punya motor mogok misalnya, kita punya teman pas-pas ada di situ dan dia ahli motor, apalagi misalnya mereknya pas. Kita punya motor misalnya saya Frigo Yamaha, dia pas orang Yamaha, bengkel Yamaha 10 tahun dia di Yamaha, dia tahu betul itu Frigo bagaimana penyakitnya apa semua. Baru dia bilang, sudah biarkan saya susah sudah pergi bingung ngopi dulu ini, saya urus ini motor, biarkan saya dengan motor tidak usah dia. Ini apa berarti? Kabar gembira bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa ini orang yang dihadapi oleh Nabi adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Allah bilang, biarkan nih saya dengan mereka. Kabar gembira. Berarti apa? Allah urus mereka. Kamu dakwah saja sudah, tidak usah pusing mereka beriman mereka. Dan ini sekaligus ancaman untuk mereka. Allah sudah bilang, biarkan saya dengan mereka. Saya yang hadapi. La ilaha illallah. Oleh karena itu jangan tanya lanjutan ayatnya. Allah sudah bilang, biarkan saya wahai Muhammad. Darni, tinggalkan, biarkan saya dengan mereka, orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Apa lanjutan ayatnya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak sangka. Wa umli lahum inna kaidi matin. Naudzubillah. Ancaman keras kan. Itu kita jamaah sekalian, kita kalau dakwah jangan baper. Orang tolak dakwah kita, orang kata-kata kita apa sih, biarkan saja. Penting dakwah kita sudah benar, apa metode sudah bagus. Ya, kita sudah musyawarah dengan guru-guru dan sudah bagus, orang tetap tidak terima, itu bukan urusan kita. Nabi saja suruh, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Paham ini? Perhatikan kata para ulama, "Fadharni ayyuhar rasul wa may yukadzibu bihadzal Qur'an fa inna alayya jazaa'ahum wal intiqama minhum." Nah, ini perhatikan tambahan dari para ulama tadi. Biarkan saya dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini, karena alayya, kewajibanku untuk membalas mereka dan menghukum, menyiksa mereka. Biar saya urus itu. Naudzubillah. Ini sekali lagi tasliyah, hiburan untuk Nabi, ya, karena Allah sudah cukupi Nabi dari orang-orang ini, sekaligus ancaman saya keras untuk orang-orang yang begini sifat.
Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa ini? Sanamudduhum bil amwali wal auladi wan ni'am. Kami, kata Allah, akan istidraj mereka. Apa lihat tafsirnya ini? Pas sekali dengan mana istidraj. Kami namuddu, akan hamparkan, ya, curahkan kepada mereka bil amwal, dengan harta-harta, wal aulad, dan anak-anak, wan ni'am, dan nikmat-nikmat. Jadi jangan tanya orang-orang yang menentang itu, ya, selalu kehidupannya miskin, apa, ya, bangkrut. Tidak ada. Banyak dari mereka itu malah semakin mengingkari, semakin menentang, semakin kafir, semakin dikasih harta, dikasih anak-anak, dikasih kekayaan, dikasih nikmat, kebahagiaan, seterusnya. Tapi apa itu semua? Istidrajan lahum min haitsu la yash'urun annahu sababun li ihlaki. Tapi itu semua harta, anak-anak, dan nikmat itu hanyalah istidraj untuk mereka. Paham ini? Dari arah yang mereka dia tak sangka bahwasanya itulah nanti menjadi sebab liihlakin, sebab mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi pernah menjelaskan tentang istidraj ini. Pernah dengar hadisnya tentang istidraj? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbuhu wa huwa 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Idza ra'aitallaha, jika engkau melihat Allah yu'til 'abda, terus menerus memberi hamba, ma yuhibbu, apa yang dia suka, apa yang dia senangi, apa yang dia mau, apa yang dia kejar, Allah kasih terus. Tapi lanjutannya lihat, wa huwa ala ma'asi, wa haliya, dalam keadaan dia sedang berada ala ma'asi, sedang bergelima dengan dosa dan maksiat. Ada dia mau, Allah kasih. Dia mau ini, kasih. Dia mau kaya, Allah kasih kaya. Allah mau perempuan, dia kasih perempuan. Mau kerja, dikasih kerja, dikasih apa yang mau. Tapi dia dalam kondisi apa? Bermaksiat kepada Allah. Allah tetap kasih, terus kasih dan kasih. Maka Nabi bilang, fa'lam, ketahuilah, itu adalah istidraj. Nabi pakai fa'lam, berarti ini perkara penting. Tahu betul, jangan sampai kita tertipu. Jadi kalau antum lagi, ya, para-paranya, futur-futurnya mungkin lagi berada di atas dosa maksiat, kemudian antum aman-aman saja, oh, hati-hati, itu bahaya. Itu kadang kita bersyukur ada musibah, ya. Kapan? Setelah kita tahu hikmah. Oh, kalau kita tidak dikasih begini sama Allah, tidak diturunkan, ya, ujian dan cobaan, musibah, wah, hancur kita mungkin. Ya enggak? Banyak tuh. Biasa kita sadar, ini dosa saya itu. Saya habis begini, wah, ya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dosanya jalan lancar, kencang, gaspol, pakin lagi, Allah terus kasih apa yang dia suka. Ini hati-hati, ini. Ya. Jadi Allah istidraj. Ini istidraj, ya. Apa itu, ya, istidraj? Jadi kita berada di atas dosa maksiat dan Allah kasih apa yang kita suka. Bisa dipahami? Itu istidraj. Sama mereka ini. Mereka apa dosanya? Pelanggarannya yukadzibu bihadzal hadis. Boy, kafir. Ingkar, mendustakan Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tapi Allah kasih anak, Allah kasih harta, Allah kasih nikmat, Allah kasih kedudukan, pangkat, dimuliakan sama manusia. Ternyata itulah semua yang akan menjadi sebab kebinasaan mereka. Wa umli lahum, dan aku kasih tangguh mereka. Ya, inna kaidi matin, sungguhnya makarku, adabku sangatlah kuat. Kata al-mufassirun, perhatikan, wa umhiluhum, saya kasih tangguh, umli amhala, saya kasih tangguh mereka. Wa utilu a'marahum, saya kasih panjang umur mereka. Untuk apa? Liyazdadu isma, agar bertambah dosanya. Karena semakin keras, semakin panjang umurnya, semakin banyak dosanya, semakin keras siksaannya. Naudzubillah. Inna kaidi matin, inna kaidi bi ahli al-kufri qawiyyun syadid. Sebenarnya makarku terhadap
ahli kufur ini sangatlah kuat. Ini sifat kait ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sisi apa? Muqabalah, pembalasan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ini sifat-sifat hati, tidak mutlak, tapi ini muqayyad ya, ketika posisi membalas. Ya, karena kalau tidak ada ya pembalasan seperti ini, nanti ya Allah tidak mampu balas. Ya itu lemah, berarti itu kekurangan. Tidak juga mutlak ditetapkan Allah ini punya sifat kait, melengket. Tidak. Bisa paham ini? Tapi ini kait ketika posisi membalas, bersifat dengan ya, membalas orang-orang kafir. Makar kait ini sifatnya sama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Perhatikan tafsirnya. Am tas'alu ayyuhar rasul haula'il musyrikin ajran dunyawiyan ala tablighi risalati fahum min gharamati dzalika mukallafun himlan thaqila. Apakah engkau wahai rasul meminta kepada orang-orang musyrikin ini upah duniawi ya ketika engkau menyampaikan risalah, sehingga mereka min gharamati dzalika mukallafun, itu harus menanggung utang, beban ya, dengan beban yang sangat berat. Ya, gharamah itu al-gharimin itu orang-orang yang terlilit utang. Itu satu dari 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Jadi subhanallah ya, banyak orang terlilit utang ya, utang syar'i ya, ketika zakat dikelola dengan baik bisa dia dikasih. Banyak utangnya 100 juta, bisa dikasih, lunasi utangnya atau dibayar sebagiannya, itu bisa ya, bisa. Kita dia pakai untuk kebutuhan hidupnya, misalnya tidak banyak dikasih. Apakah kamu minta hal tersebut kepada mereka? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apa tafsirnya? Ai bal indahum ilmul ghaibi fahum yaktubuna anhu ma yahkumuna bihi li anfusihim min annahum afdalu manzilatin indallahi min ahli iman. Ini masih berkaitan kelihatannya dengan yang sebelumnya. Paham ya? Apakah mereka memiliki ilmu ghaib, ilmu tentang perkara ghaib, sehingga mereka menulis tentangnya apa yang mereka hukumi untuk diri mereka sendiri, bahwasanya mereka adalah afdalu manzilatan indallah min ahli iman. Mereka lebih mulia ya kedudukannya, posisinya di sisi Allah dari ahlul iman. Dan ini bukan perkara baru jemaah sekalian ya. Ya, orang-orang ahlul batil itu ya sudah dia di atas kebatilan, karenanya banyak ngaku-ngakunya ya, banyak klaim-klaimnya yang keliru. Ya tuh, lihat itu dalam surah Al-Baqarah, qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ngeri sekali ini klaimnya. Nah, akan masuk surga katanya. Lan yadkhulul jannah. Lan istiqbal kan? Harfu istiqbal. Oh, tidak akan masuk surga katanya kecuali Yahudi dan Nasara. Itu mereka santai-santai. Musyrik kafir tapi santai-santai karena mereka pikir, woi, surga Pak. Surga. Ini klaim tanpa bukti. Allah lanjutkan firman-Nya apa? Tilka amaniyum, itu angan-angan saja. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak ada buktinya. Nah, ini juga ditanya, apa punyakah am indahumul ghaib fahum yaktubun. Nah, terakhir kata Allah, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Hukum di sini ada dua. Yang pertama hukum kauni, yang kedua hukum syar'i. Hukum kauni kita disuruh sabar, itu apa? Ketentuan Allah berupa musibah, ujian dan cobaan, sabar. Hukum syar'i berupa apa? Perintah dan larangan, suruh sabar. Dari sinilah di satu dalil ini, fasbir li hukmi rabbik, terbagilah sabar menjadi berapa jemaah sekalian? 3. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah, ujian dan cobaan. Ini hukum kauni. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam menjalankan larangan. Ini hukum syar'i. Iya tak? Bisa paham ini?
Dari fasbir li hukmi rabbik ini langsung kita berdalil dengan 3 jenis sabar. Karena hukum 2, kauni syar'i. Hukum kauni yaitulah musibah, ujian, cobaan. Hukum syar'i terdiri dari perintah dan larangan, suruh sabar. Ya, bisa paham ini? Karena orang taunya sabar satu, sabar dalam menghadapi musibah saja. Itu disuruh sholat tidak mau sabar, disuruh puasa tidak mau sabar, disuruh pergi haji, naik haji sekali seumur hidup tidak mau sabar, disuruh berbakti sama orang tuanya tidak mau sabar. Ya, dilarang dari dosa maksiat tidak mau sabar, dilarang dari kesyirikan, dari bid'ah, dari riba, dari zina, tidak mau sabar. Itu bisa paham ini? Baik. Fasbir li hukmi rabbik. Kemudian Allah ingatkan, wala takun ka sahibil hut. Janganlah engkau seperti sahibil hut. Siapa yang sahibil hut? Nabi Yunus. Sahibnya hut, ikan. Itu apa Nabi Yunus alaihissalam. Ya, dia sempat ditelan oleh ikan yang sangat besar. Saking besarnya Nabi Yunus bisa masuk, tinggal di dalam. Wallahu alam bagaimana dia tinggal, dia duduk kabarnya, intinya di dalam perut ikan. Tahu? Bisa paham ini? Ikan paus kan, wallahu alam apa ikannya, ikan apa? Ikan sangat besar, ya. Masuk di dalam. Baik. Wala takun ka sahibil hut. Janganlah seperti sahibil hut. Bagaimana beliau ini alaihi salam, sahibil hut dan Nabi Yunus, idz nada wa huwa makdhum. Perhatikan tafsirnya. Fasbir ayyuhar rasul lima hakama bihi rabbuk wa qadahu. Ya, sabarlah engkau wahai Rasul akan apa yang Allah telah tetapkan, Rabbmu telah tetapkan dan takdirkan. Bisa paham ini? Wa min dzalika, dan diantaranya dari hukum Allah, hukum kauni dan ketetapan Allah, takdir Allah, imhaluhum wa ta'khiru nusratika alaihim. Imhal, apa tadi imhal? Diberikannya mereka tangguh. Maksudnya apa? Dikasih biar-biar. Kan Allah sudah bilang, fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits lastajhum min haitsu la ya'lam wa umli lahum. Jangan kasih waktu mereka. Ya, kasih waktu sambil dikasih yang mereka suka, nikmat, kasih anak, kasih harta, kasih apa. Bisa apa ini? Itu sama kan, itu ujian. Wih, berarti kan tambah lama. Tambah lama enggak? Tambah lama. Sabar. Itu ujian. Itu hukum Allah. Dan yang kedua, wa ta'khiru nusratika alaihim, dan diakhirkannya, ditundanya ya pertolongan Allah kepadamu atas mereka. Sabar. Intinya rumusnya itu pasti ditolong itu. Nabi, para pengikut Nabi, orang yang berada kamu pasti ditolong. Itu milik kita dikatakan apa? At-taifatul mansur, al-firqatun najiyah. Itu penamaan syar'i semua itu. Ada semua dalilnya. Bisa apa ini? Baik. Kemudian lanjut. Wala takun ka sahibil hut, wala takun ka sahibil hut wa huwa Yunus alaihi salam. Inilah fungsinya kita baca tafsir. Apa itu sahibul hut? Siapa dia? Ditafsir jelaskan. Itu Nabi Yunus alaihi salam. Idz nada wa huwa maghdum, perhatikan. Wala takun ka sahibil huti wa huwa Yunus alaihi salam fi ghadabihi wa adami sabrihi ala qaumihi hina nada rabbahu fi dhulmatil bahri wa dhulmati batnil hut wa huwa malum. Ya, bisa paham ini? Wa huwa mamlu'un ghamman, ya, taliban ta'jila al-adabi lahum. Dan janganlah engkau seperti sahibil hut, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Dari sisi apanya? Jangan seperti Nabi Yunus dari sisi ghadabihi, marahnya dia dan tidak sabarnya dia terhadap kaum. Yaitu Nabi Yunus, singkat cerita itu kaumnya tidak mau beriman, tidak mau mendengar, ditinggalkan. Nabi Yunus marah. Nabi Yunus manusia jemaah sekalian. Ya, marah, tinggalkan kaum. Ya. Paham ini? Naik kapal. Kapalnya penuh, overload, ya, penuh muatan, harus dikurangi muatan supaya tidak tenggelam semua. Diundi, namanya terus naik. Dan ini harus cepat dieksekusi supaya tidak tenggelam semua. Kapan tunda-tunda, ya sudah tenggelam baru kamu kurangi muatanmu, ya. Ya. Inti kesimpulannya, dilemparlah
beliau alaihissalam, ya, untuk kebaikan semuanya. Berarti tenggelam. Di situlah dia dimakan. Maksudnya ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dari sinilah beliau tersadar alaihissalam, Nabi dan Rasul. Paham ini? Beliau sadar, istighfar, bertasbih. Ya, apa anunya, zikirnya? Nabi baca, Nabi Yunus baca, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. 3. La ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak disembah ya Allah kecuali hanya Engkau. Tauhid. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ini tasbih luar biasa, termasuk kesyirikan, naqas, aib. Inni kuntu minadh dhalimin. Dia i'tiraf, sadari. Sama tadi kemarin apa? Ashabul jannah. Inna kunna dhalimin, ya. Luar biasa. Paham ini? Ini sebab diselamatkannya tauhid, tasbih dan i'tiraf, dan jangan tanya istighfarnya, taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan sampai seperti ini. Dari siapa? Ghadabihi wa adami sabrihi ala qaumi, ya. Dan ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian, teman-teman. Antum ini calon dai, ya, calon ustaz, calon pengurus dan seterusnya. Ini 2, hati-hati, marah dan tidak sabar menghadapi menghadapi jamaah. Ini peringatan, ya. Paham ini? Butuh kita banyak bersabar. Ini nasihat para guru kita, ya. Guru-guru kita sabar, ya, sabar menghadapi santri, sabar menghadapi ini, sabar saja. Ya, sabar, terus sabar. Ya, khususnya dalam dakwah. Hina nada rabbah, ketika beliau alaihissalam nada rabbahu, berdoa, ya, menyeru kepada Rabbnya, itu berdoa fi zulmati al-bahri, di kegelapan lautan, wa zulmati batnil huti, dan di kegelapan perut ikan, wa huwa mamlu'un ghamman, ya, dalam keadaan beliau dipenuhi gundah gulana, taliban ta'jil al-'adab lahum, meminta kepada Allah apa? Untuk disegerakan azab kepada kaum. Ya, subhanallah. Paham ini? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa sabarnya kepada kaum. Nabi dilempari batu waktu berdakwah di Taif. Lempari batu sampai berdarah. Turun Jibril bersama malaikat gunung, Malakul Jabal. Ya, Jibril memberi salam, melapor, ini malaikat gunung, Allah suruh saya, ya, bertemu dengan kamu, menghadap ke kamu. Ini malaikat gunung sudah siap apapun kau perintahkan sama dia. Kalau kau mau ini 2 gunung ini ditimpakan ke penduduk Taif, dia lakukan. Luar biasa kuatnya itu malaikat. 2 gunung dia angkat. Kalau kau mau dia angkat, dia timpakan, dia lemparkan ke itu. Karena dia sudah lukai kamu, lempari batu. Luar biasa. Apa jawaban Nabi? Kalau kita mungkin dari tadi ini berdarah begini, Nabi tak begitu. Oh iya, cepat nih, hantam nih, gosok nih. Ada. Nabi bilang tak usah. Saya mengharap pada Allah akan keluar dari keturunan mereka ini orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Apa Taif sekarang? Ya, Taif itu luar biasa, ya. Bahkan Saudi sendiri sudah luar biasa, tauhid berkembang. Ya, termasuk Taifnya. Paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madmum. Perhatikan tafsirnya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih bi taufiqihi litaubati wa qabuliha la turiha min batnil huti bil ardil fada'i al muhlikah wa huwa atid bima yulamu alaihi. Ya, seandainya ya dia tidak disusun oleh nikmat dari Allah, maksudnya Allah nak beri dia nikmat. Apa nikmat sini? Nikmat Rabbi. Ini asalnya kan nikmat Rabbi, semua nikmat, ya. Ini disebutkan bi taufiqihi lit taubah. Allah beri Nabi Yunus taufik untuk taubat. Ini makna tawafin. Sudah Allah kasih taufik,
Nabi Yunus untuk bertaubat, Nabi Yunus taubat wa qabuliha, Allah yang terima lagi. Ini mana tawab. Paham ini? Dan ini kewajiban kita kalau kita terjatuh dalam dosa, istighfar, taubat. Dan itu hidayah dari Allah, dan setelah kita taubat Allah yang terima, Allah yang kasih pahala luar biasa. Ini at-tawwab, ya, yang maha memberi taufik kepada hambanya untuk bertobat. At-tawwab juga maknanya yang maha menerima taubat hamba ketika mereka bertobat bagaimanapun banyaknya dosa. Ya, hati-hati, syaitan itu ada jurusnya itu. Tahu jurusnya syaitan? Kalau kita jatuh dalam dosa, apa yang jurusnya? Macam-macam jurusnya. Di antara yang paling pamungkas adalah al-ya'as min rahmatillah. Dia jadikan kita putus asa dari rahmat Allah sehingga kita tidak mau tobat. Apa bahasanya orang biasa? Terlanjur bahasa, banyak sekali dosaku. Atau dia sudah mau tobat, lagi, sudah 10 kali Ustaz. Berarti itu syaitan itu yang hembuskan itu. Tobat sudah biar nanti baku atur dalam neraka nanti. Baku atur bukan apa nih? Bisa paham ini? Itu hati-hati karena seperti itu. Jadi orang kadang dia tahu dirinya salah apa semua, tapi sudah dikasih putus asa. Padahal dia tidak tahu Allah siapa? At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahim. At-Tawwab yang maha memberi taufik kepada hambanya untuk bertobat. Itu kadang kita kaget-kaget, ini dulu preman kok tiba-tiba muncul di pondok. Ya Allah kasih taubat. Kan biasa tu kan, luar biasa, penjahat, tolak injeriolanya. Ya, penjahat. Tapi ketika Allah beri taubat tidak ada. Lihat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau panglima perang di perang Uhud. Ya, yang ketika itu kaum muslimin kalah telak. Tapi Allah kasih hidayah, ya enggak? Pembunuh 100-nya nyawa ya, 99 tambah 1. Siapa yang terakhir dibunuh? Abid, ahli ibadah yang bodoh. Ya, saking bodohnya orang tanya bisa taubat atau tidak, Nabi bilang tidak bisa. Itu bodoh namanya. Bodoh enggak? Bodoh. Itu ya. Masa orang mau taubat tidak bisa taubat? Datang ke alim yang asli, yang dalam arti asli, dalam arti betul-betul punya ilmu yang benar, dia tidak bilang iya, tapi langsung dia bilang, apa yang menghalangi dirimu dengan taubat? Bukan sekedar bilang iya, tapi bukan sekedar bilang ada taubat, tapi langsung didorong, dimotivasi untuk segera bertobat. Plus dikasih solusi. Itu hebatnya orang berilmu. Satu pertanyaannya, bonusnya banyak. Ilmunya banyak. Jadi jangan tahan-tahan kau mau bertanya, minta faedah, tanya, karena bisa jadi itu berkah. Sama seperti ini. Gara-gara dia bertanya kepada ahlul ilmu, dia masuk surga. Dia bertanya kepada ahlul ilmu yang benar, yang ahli ulama, yang betul ulama, dia masuk surga. Tahu endingnya apa? Masuk surga. Allah ampuni, masuk surga. Dengan sebab apa? Belajar, bertanya. Kita tidak tahu yang mana yang menjadi sebab kita masuk surga. Jadi banyak bertanya ya, rajin belajar. Terus kata apa? Al-mufassirun, jadi seandainya ini ya Nabi Yunus tidak beri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberi taufik untuk taubat, ya, diterima taubatnya, la nubida, ya, itu la turiha, maka dia akan dilemparkan dari perut ikan di al-ard al-fadha, itu tanah yang lapang, yang muhlika, yang membinasakan. Allah alam bagaimana membinasakan, tandus kata bagaimana, intinya kapan dia tidak taubat, tidak dikasih nikmat Allah untuk taubat dan terima taubatnya, dia akan dilempar dari perut ikan. Maksudnya ikan akan melemparkan dia di tempat yang ya membinasakan. Ya, ada tempat-tempat seperti ini tidak ada apa-apaan, makanya binasalah. Tidak ada air, tidak ada apa, ya bisa binasa. Ya, tempat kosong, fadha begitu. Nah, tapi kan Allah terima taubatnya. Itu di surah apa itu? Asy-Syu'ara ya. Sebutkan Nabi Yunus dilempar di tempat yang sudah penuh dengan makanan. Ya, sisa makan. Ya, Allah sudah siapkan makanannya. Langsung sehat lagi kembali. Bayangkan itu dalam perut, mana ada makan itu? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya.
Ya, jangan tanya kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya, dilempar ke tempat yang sudah siap ya makanannya, ya, diterima tobatnya alaihi salam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fajatabahu rabbuh, Allah pilih ya Rabbnya memilih dia, faja'alahu minas salihin, Allah jadikan dia termasuk dalam golongan orang-orang saleh. Fajatabahu artinya apa? Fastafahu, atau sebelumnya wa huwa malum wa huwa atin bima yulamu alaih, dalam keadaan dia melakukan apa yang dia dicela atasnya. Fajatabahu fastafahu rabbuhu lirisalati, Allah pilih dia untuk kerasulan, ya Allah jadikan dia rasul. Faja'alahu minas salihin alladzina salahat niyatuhum wa aqwaluhum wa a'maluhum, Allah jadikan dia dari orang-orang saleh yang saleh niatnya, saleh ucapannya, saleh perbuatannya, dan ini saling mengharuskan. Ustaz, yang penting hatinya baik. Iya, kalau baik hati pasti kau solat. Jangan penting hatinya baik biar tidak solat. Ya, penting hatinya baik biar buka aurat. Keliru. Harus baik hati, baik ucapan, baik perbuatan. Ini baru as-salihin. Kemudian kata Allah, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Kembali kepada awal surah. Apa awal surah? Nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kan saya sudah bilang, ini hiburan bagi Nabi, pembelaan Allah kepada Nabi. Ya, memang ada yang ngomong, ya ada yang tuduh Nabi ini Nabi Rasul, bukan hanya ustaz, dibilangi majnun. Ini ayatnya. Paham ini? Dan sungguh orang-orang kafir tersebut hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Ini saya baca terjemahannya. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Kalau tadi Al-Hadis, sekarang Al-Dzikr. Kan Al-Quran punya banyak nama tak? Al-Quran, Al-Kitab, ya. Apa tadi? Al-Hadis, kemudian sini Al-Dzikr. Walaqad ya, Al-Dzikr. Baik. Bukan itu. Di surah Al-Hijr apa? Itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, itu fungsinya ya, lidzikr. Labas. Paham, ini nama-nama Al-Qur'an. Jadi tatkala mereka mendengar dzikr wa yaqulun, dan mereka berkata innahu lamajnun. Naudzubillah. Ya. Paham ini? Mereka berkata dia itu Nabi Muhammad benar-benar gila, ya. Naudzubillah. Ini tuduhan orang-orang kafir. Padahal dulu sebelum Nabi menjadi nabi dan rasul, ya. Wah, digelari Al-Amin, ya. Paham ini? Dipercaya, dipegang ucapannya, seterusnya, ya, dimuliakan. Pas jadi nabi dan rasul dibilang-bilang, ya, itu biasa. Itu biasa. Paham ini? Nabi saja dikasih begitu, apalagi kita, ya. Lanjut, kata al-mufassirun, wa iyyakadul ladzina kafaru hina sami'ul qur'ana la yusibunaka ayyuhar rasul bil aini. Jadi hampir-hampir orang-orang kafir ketika mendengar Al-Quran itu menimpakan kepadamu wahai Rasul ain. Ini penetapan akan al-ainu haqqun. Pandangan mata jahat, pandangan mata hasad itu bisa merusak, bisa menghancurkan. Ya, sebagian cerita dari teman-teman di Yaman itu, ain itu ngeri, ya. Kadang mereka lihat mobil langsung rusak mobilnya. Ya, lihat orang dengan ain langsung sakit. Ngeri. Ya, hati-hati ain itu. Ya, kalau bahasa kita mungkin lihat HP langsung postless, langsung error. Itu hati-hati. Dan kata Nabi, al-ainu hakun. Itu ain itu benar adanya, hak. Ya, bukan kaleng-kaleng, bukan nisapan jempol, itu ada asli. Hati-hati. Nah, ini coba lihat, hampir-hampir, ya, berarti tidak terjadi, ya. Hampir-hampir mereka menimpakan ain kepadamu. Apa sebabnya? Libughdihim iya, karena bencinya mereka kepada dirimu. Tak suka. Ya, ini kadang hasad, kadang suka, benci. Ngeri. Paham ini?
Ya, barang-barang bisa rusak, ya. Paham ini? Kalau orang langsung bisa sakit. Bisa? Paham ini? Laula wiqayatullahi wa himayatuhu lak. Seandainya bukan karena perlindungan Allah dan penjagaan Allah pada diri itu tertimpa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah kena sihir. Ya. Mau tahu ceritanya silakan baca sababun nuzul, sebab turunnya dua surah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sampai turun dua malaikat meruqyah Nabi, satu di kepala, satu di kaki. Tapi jangan menghayal bilang itu Nabi kesurupan apa, tidak. Ada apa Nabi apa kayak lupa begitu, ya, ada yang hal itu saja ternyata luar biasa. Yang sihir siapa? Orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi yang sihir. Buhulnya dicari di dalam sumur dan suruh musnahkan. Itu turunlah dua surah itu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Luar biasa. Ya, paham ya, hati-hati. Ini ain ya, untuk ini ain. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya, ini tafsirnya wa yaqulun hasaba ahwaihim. Ini berarti hawa nafsu. Yang kita bilang tadi kesombongan. Sudah tolak dakwahnya Nabi. Plus merendahkan Nabi, bilang Nabi orang gila. Ini hawa nafsu yang main. Paham ini? Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Padahal tidaklah dia kecuali zikr, yaitu Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an tidaklah kecuali zikir untuk al-alamin. Ay wa ma al-Qur'anu illa mau'izatun tadhkirun lil alamina minal insi wal jin. Dan tidaklah Al-Qur'an kecuali dia mau'izah, nasihat, wejangan, peringatan untuk al-alamin, untuk manusia, jin dan manusia. Cukup dulu. Nanti lanjut di surah Al-Haqq. Ila mana? Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka